kasih sudah mau mengisi undangan saya at short notice begini untuk di Kianas Mawina Talks. So, bagaimana kabarnya? Hai, baik-baik, alhamdulillah. Apa kabar Kiano? Alhamdulillah baik juga. Mantap. Saya sebelumnya aku tuh sempat kaget juga sih, karena saya belum lama nemuin yang namanya VMAS waktu itu di YouTube. Jadi aku tuh secara random tiba-tiba muncul di saya punya feed. Nah pas saya nonton, keren juga nih ternyata. Ternyata juga bisa kita gabungkan budaya Indonesia dengan tetap modern juga ya. Kalau saya perhatikan rekam jejak Anda waktu itu juga pernah turut berkompetisi ya dengan dulu banget sekali ya. Dengan 32 negara waktu itu ya yang diselenggarakan oleh UNESCO. Itu bagaimana ceritanya? Ceritanya simpel aja. Jadi manajer Citra itu ngontak ya UNESCO itu, saya by email, terus habis itu mereka merekam live saya. Sama kayak semacam Zoom gini, cuman di zaman dulu ya live aja biasa. Terus habis itu udah, terus mereka memanggil, akhirnya kita dikirimin tiket, terus kita dikasih uang makan juga, terus kita berangkat aja. Completely free berarti ya, nggak bayar sepeser pun ya? Nggak bayar. Oke. Bahkan juga jadi best performer waktu itu kan ya? Ya, itu juga ya. Makanya kan banyak ada sponsor juga dari sini ngasih, jadi pada tap in aja, beruntungnya itu. Iya. Dan apa reaksi mereka? Karena kan kita ketahui biasanya kalau orang-orang Barat atau orang luar itu kan sangat mengapresiasi kesenian Indonesia ya. Bagaimana? Betul. Reaksinya tuh kayak bingung, pertama kali bingung kayak. Jadi Eropa Timur itu nggak terlalu akrab ya sama kata-kata Indonesia. Jadi kalau Bali mereka ngerti gitu, oh Bali. Jadi Indonesia tuh sempat dikira makanan. Padahal Indonesia tuh buka booth pariwisata yang dibuka oleh KBRI Sarajevo pada saat itu. Di tengah-tengah lapangan ada booth gitu, nah dikira makanan, dikira Indonesia tuh makanan. Akhirnya begitu manggung keluar, terus orang-orang suka, tepuk tangan paling rame, ada sih di YouTube. Terus sebagai best performer di situ, akhirnya itu ludes itu pamflet Indonesia. Orang jadi tahu, oh Bali itu Indonesia, oh Indonesia itu negara. Oke, gue mau ke sana, oke gue mau belajar. Akhirnya angklung yang aku bawa ke sana itu ditinggal di KBRI buat saya kasihkan gratis buat bikin kelas. Jadi ya udah, jadi orang-orang belajar. Itulah nilai tukar budaya sama ekonomi. Jadi langsung bener-bener orang tuh belajar, terus orang tuh tertarik ke Indonesia. Jadi impact-nya sekarang beda sih. Awalnya sih dikira makanan yang pas. Semacam sushi mungkin dipikirnya. Ada juga yang mikir itu merek motor. Aduh. Di Indonesia tuh merek motor, ada yang nanya gitu. Lu ngapain berdiri di sebelum manggung ya? Lu ngapain berdiri di booth ini? Ini Indonesia, lu mau lihat nggak? It's like a Kawasaki thing atau what gitu. No bro. Dikirain brand ya, dikirain mungkin salesman kali ya. Iya, dikirain gitu. Padahal ya udah, ternyata itu adalah sebuah negara besar dengan budaya yang besar. Mereka udah tahu kan. Dan sangat appreciate sekali ya. Bahkan awalnya itu. Dan ada rumornya katanya bahkan Mas Viza juga pernah ditawarkan untuk menjadi warga negara asing ya. Itu betul atau tidak? Enggak, bukan. Disuruh ngepost di situ. Ngepost biasa kitas juga, ada surat izin kerjanya, ntar pulang lagi, ntar berangkat lagi, ntar pulang lagi gitu. Berarti tidak benar itu ya? Enggak benar. Itu gosip, itu kemauannya agent saya sih, soalnya ngurangin pajak. Saya kan punya agent di Eropa. Ini saya buka di sini, itu tuh nggak bener, itu agent saya maunya saya pindah. Kebetulan agent saya itu juga CEO sebuah perusahaan, jadi dia bisa ngasih rekomendasi kan untuk green card, ibaratnya gitulah simpelnya. Jadi syarat. Nah, kalau saya pindah ke sana nggak perlu bolak-balik, ngurangin pajak, kita berdua sama-sama lebih cuan. Cuman saya bilang nggak. Benar-benar cinta terhadap Indonesia ya. Lumayan. Dan saya penasaran sekali nih, lagu-lagunya dari VMAS ini kan biarpun cukup modern dan kadang-kadang juga ada yang pop, namun selalu juga ada esensi alat musik tradisionalnya.
Dan Ya kenapa betul ini kan. mau melestarikan budaya Indonesia? Karena kan banyak mungkin generasi-generasi sekarang, generasi milenial, teman-teman yang, aduh apa sih tradisional, pusing, males, banyak yang kayak gitu kan. Tapi kenapa Mas Fiza ini mau melestarikan budaya Indonesia? Apa yang menginspirasi Mas Fiza untuk ini? Oke, jadi saya tuh punya eyang dan Pak D saya yang paling tua pengganti eyang saya setelah yang saya meninggal. Itu adalah inspirasi saya dalam bermusik sebenarnya. Jadi sejak kecil saya tuh di desa sudah dibuild untuk berpikir besar dengan cara apa? Dengan cara mengerti poin-poin dari negara ini. Satu pesan yang saya dan Pak De saya adalah kamu laki-laki harus bisa hidup dan menghidupi keluargamu kan begitu. Nah, cara paling mudah untuk dapat banyak uang di Indonesia adalah hidup sesuai filosofi bangsamu. Itu hidupmu tidak akan rumit. Jadi negara ini filosofinya apa, nak? Filosofinya negara agraris, Eyang, Pak D. Betul. Nah, negara agraris itu menurut leluhur saya itu bukan suatu suatu sebutan yang digagas di warung warung kopi gitu kayak para pendiri bangsa lagi ngopi gitu. Kita bikin negara yuk, ayo. Slogannya apa ya? Kita bikin filosofi. Oh, negara agraris. Enggak, bukan. Karena kita negara di tropik, di negara tropis di Katulistiwa yang paling subur di seluruh dunia. Jadi kalau kita hidup pakai filosofi agraris, kita gampang cari cari uangnya. Contoh, pupuk untuk menanam tanaman keras di Indonesia itu 25 kilogram pupuk kandang. Kalau di Cina rekayasa genetika 75 kilogram pupuk kandang. Dari situ aja udah cuan. Hmm. Itu suatu contoh real ya, yang skema real yang diberikan sama leluhur saya. Yang kedua, Indonesia itu apa? Negara berbudaya. Kalau kamu melestarikan budayamu, hidup dari budayamu, itu gampang cari duit. Dan jadi itu pertama iming-imingnya kepada saya gitu, dari saya kecil. Jadi saya benar-benar bertani dari kecil dan main gamelan dari kecil. Jadi diiming-imingin kayak gitu terus iya juga ya nggak serumit orang-orang lain juga nyari duit sampai pontang-panting kayak gini-gini. Hidup sesuai filosofi bangsa itu adalah pesan dari um, leluhur saya yang mengilhami keluarga, didikan keluarga inilah. Gitu. Dan itu yang akhirnya menjadi filosofi Anda ya untuk terus berkarya, bermusik dengan tetap membawa budaya-budaya Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Iya, Terima kasih begitu. banyak ya Mas Biza ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini dan udah inspirasi teman-teman semuanya. Sehat-sehat terus Iya, ya. Keanu. Terima kasih Keanu ya. Thank you, please. Ya, terus berkarya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, dadah.